Indonesia dikenal dengan hasil tambang dan pertanian yang luar biasa hebatnya. Sementara itu, Singapura memiliki sedikit sumber daya alam. Akan tetapi, Singapura memiliki kegiatan industri dan ekspor dan impor yang luar biasa. Dan Jepang, negara dengan sedikit sumber daya alam, akan tetapi mampu menghasilkan produk otomotif dan elektronik terbesar di dunia. Selain perbedaan sumber daya alam yang telah disebutkan, faktor pendorong terjadinya perdagangan antar negara juga dapat disebabkan oleh teknologi yang dikuasai oleh negara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdani Nabhan dengan NIM B1123234. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan antar negara. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri oleh suatu negara. Faktor yang mendorong perdagangan internasional yaitu nomor 1, adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam ini dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim. Yang kedua, ada perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Yang keempat ada adanya perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya seni batik Indonesia akan menjadi daya tarik untuk negara lain. Yang kelima, adanya perbedaan harga barang, upah, dan biaya produksi, serta perbedaan selera masing-masing. Hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, adanya politik dumping. Politik dumping yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Yang kedua, ada bea masuk yang tinggi. Yang ketiga, adanya kebijakan proteksi. Kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri dari persaingan produk-produk impor dengan cara membatasi arus impor. Yang keempat, adanya kebijakan kuota. Kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Yang kelima, adanya pertentangan politik. Dan yang terakhir, adanya peperangan. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi sendiri. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kelima, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Setiap negara memiliki potensi sumber daya yang berbeda. Perbedaan potensi sumber daya alam menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Contohnya perdagangan antara Malaysia dan Indonesia. Malaysia memperdagangkan timah ke Indonesia, sedangkan Indonesia memperdagangkan karet ke Malaysia. Aktivitas dalam perdagangan internasional akan menimbulkan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Negara pelaku impor disebut importir. Ada beberapa teori tentang perdagangan internasional menurut para ahli, di antaranya teori perdagangan internasional. 1. Teori keunggulan mutlak. 2. Teori keunggulan komparatif. 3. Teori merkantilisme. 4. Teori permintaan timbal balik. Adam Smith merupakan orang yang mengemukakan teori keunggulan mutlak. Ia berpendapat bahwa teori keunggulan mutlak dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara dapat menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan
para pesaingnya dengan mengeluarkan biaya yang lebih rendah dalam produksinya sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Teori ini dikemukakan oleh seorang bernama David Ricardo. Teori ini muncul untuk mengatasi kelemahan dalam teori keunggulan absolut, di mana negara yang tidak memiliki keunggulan absolut berbeda nasibnya dibandingkan dengan negara yang memiliki keunggulan absolut. Menurutnya, negara yang tidak memiliki keunggulan absolut tetap dapat berkontribusi dalam perdagangan internasional dengan cara melakukan spesialisasi pada produk-produk yang dihasilkan di negara tersebut. Selain itu, keunggulan komparatif akan muncul ketika negara dapat memproduksi barang atau jasa dengan mengeluarkan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Teori merkantilisme adalah teori ekonomi yang populer dari abad ke-16 hingga 18, yang berpendapat bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh jumlah kekayaan yang dimiliki, terutama dalam bentuk logam mulia, emas, dan perak. Teori ini meyakini bahwa negara yang memiliki banyak logam mulia adalah negara yang lebih kaya dan kuat. Teori permintaan timbal balik atau reciprocal demand adalah teori yang dikembangkan oleh John Stuart Mill dan merupakan pengembangan dari teori-teori keunggulan komparatif David Ricardo. Teori ini menjelaskan bagaimana harga relatif barang-barang yang diperdagangkan di antara dua negara ditentukan dengan mempertimbangkan permintaan dan penawaran masing-masing negara. Teori ini bertujuan untuk menemukan titik keseimbangan dalam pertukaran barang antara dua negara, yaitu perbandingan harga yang akan membuat kedua negara bersedia melakukan perdagangan. Teori permintaan timbal balik melanjutkan dan mengembangkan teori keunggulan komparatif Ricardo, yang menjelaskan bagaimana negara-negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional melalui spesialisasi dan pertukaran.